Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita akan kembali menghubungi reporter Rifai Pamone yang pada saat laporan terakhir berada di radius 30 km dari titik letusan. Rifai Pamone. Widya. Ya, Anda sudah beranjak dari titik 30 km tadi atau masih ada di situ, Rifai? Baik, Widya. Kondisi saat ini kami baru saja bergerak dari radius 30 km di wilayah Kabupaten Kediri, masih di wilayah Kabupaten Kediri. Untuk pergerakan kami saat ini kami memantau hujan abu vulkanik dan juga kerikil dalam diameter yang lebih kecil masih terus terjadi. Bahkan intensitasnya terasa semakin tinggi, Widya. Namun kami memutuskan untuk bergerak lebih jauh lagi. Kami berusaha untuk mendekati wilayah pusat kota dari Kabupaten Kediri, tepatnya di Pendopo. Kami berharap di sana kami bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi dari pejabat terkait dengan erupsi Gunung Kelut. Dan saat ini kami masih bergerak, Widya, dan jalanan kosong masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kediri di beberapa kelurahan yang kami lewati ini sudah masuk ke dalam rumah dan juga mereka tidak melakukan aktivitas apa-apa. Dan kami tadi sempat mendapatkan informasi dari beberapa tim liputan Metro TV yang memantau di beberapa titik pengungsian. Titik pengungsian tersebut semakin dipenuhi oleh warga karena beberapa warga dari desa yang tadinya tidak terdampak dalam ring 2 maupun ring 3 akhirnya harus diungsikan oleh petugas karena dampak dari erupsi begitu besar. Widya. Iya, Rifai, bisa Anda sebutkan desa-desa mana saja yang dirujuk begitu oleh perangkat desa untuk menjadi titik pengungsian? Kalau tadi saya mencatat ada gereja Segaran atau di desa Segaran, lalu Wates, Ngangklet, dan juga Pucung, Ploso. Apakah ada lagi yang bisa Anda sarankan? Ya, Widya, komunikasi sempat terputus beberapa kali, kami tidak bisa selalu mendengar suara Anda, namun kami memantau tadi pertanyaan terkait dengan titik pengungsian selain di desa Segaran, Kecamatan Wates. Kami sudah mencatat beberapa jam yang lalu sebelum erupsi terjadi kami memantau dari Korlap Bencana mengatakan bahwa kecamatan lain yang dijadikan sebagai titik pengungsian usai pengungsi dievakuasi adalah di Kecamatan Ploso Klaten, Kecamatan Pucung, dan juga Kecamatan Kepung. Di 3 kecamatan ini selain Kecamatan Wates menjadi rujukan utama dari warga yang berada di ring 1 di radius 5 km dan radius 10 km atau ring 2. Dan saat ini kami perkirakan meski kami bergerak karena melihat erupsi yang masih terus berlangsung, dilihat sekali lagi erupsi masih terus berlangsung apabila kita memperkirakan dari pukul 10 atau pukul 22 lebih 30 menit hingga saat ini menjelang pukul 1 dini hari, kurang lebih hampir 3 jam erupsi masih terus berlangsung. Kami mengindikasikan bahwa di ring 3 di luar 15 km pengungsi atau warga harus segera dievakuasi. Kami dalam perjalanan ini juga melihat masih terjadi kilatan lava pijar disertai dengan dentuman. Sebagai gambaran, Widya, kami berada di dalam kendaraan operasional, tapi kami bisa mendengar dentuman tersebut dengan sangat jelas. Kami baru saja mendapatkan informasi dari beberapa rekan di sosial media bahwa menyatakan di beberapa wilayah seperti di kota wisata Basi yang berjarak cukup jauh dari Kabupaten Kediri, lava pijar kilatan tersebut bisa terlihat dan dentuman juga bisa terdengar. Widya. Oke, Rifai Pamone, kalau saya merunut dari laporan Anda, tadi sudah terjadi hujan pasir yang juga intensitasnya semakin besar. Lalu Anda juga tadi menyebutkan sudah tercium bau belerang. Dan ini step selanjutnya adalah awan panas. Sudahkah Anda bisa mendeteksi awan panas di sana atau Anda melihat sedikit awan panas di sana? Ya, pergerakan kami memang berjalan lebih dahulu daripada tim liputan Metro TV yang sempat bertahan sebentar di beberapa desa yang terdampak. Semuanya mengkonfirmasi bahwa aroma gas, kami belum bisa sebenarnya menyebutkan bahwa apakah itu sulfur atau belerang, tetapi mengingat dari karakteristik kawah Gunung Kelut sebelum terjadinya kubah, air yang berada di danau kawah Gunung Kelut adalah air bercampur sulfur. Jadi aromanya bisa diduga kuat adalah sulfur. Memang aromanya cukup kuat dan kencang terasa. Di radius 30 km pada saat kami berhenti beberapa saat yang lalu, dia juga aroma tersebut masih tercium. Terkait dengan awan panas belum ada konfirmasi dari petugas Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi karena memang saat ini tentunya keadaan masih sangat panik dan mungkin petugas masih mengurusi beberapa hal termasuk data-data dari keluaran material vulkanik dari kawah Gunung Kelut. Karena sekali lagi, Widya, kami ingin mengulang sedikit informasi fakta yang disampaikan oleh Badan Geologi
dari salah satu kepala bidang pengawasan dan penyidikan Gunung Api, Gede Santika, mengatakan bahwa ada 120 hingga 200 juta kubik lava atau material vulkanik yang tersimpan di kawah Gunung Kelut atau di kubah Gunung Kelut yang di permukaannya hanya terlihat 16 juta kubik. Jadi bisa dibayangkan di bawahnya masih banyak berjuta-juta kubik lagi material vulkanik, dan itu terdiri dari lava, terdiri dari batuan, terdiri dari kerikil, batu dan batu kerikil, dan tentunya terkait dengan awan panas bisa menjadi salah satu bentuk dari hasil erupsi malam ini. Widya. Ya, Rifai, mengenai pengamanan atau pengorganisasian warga, begitu, untuk pengaturan warga disarankan ke titik pengungsian, aparat keamanan di sana seperti apa? Apakah memang sudah sigap di titik-titik tertentu yang dalam Anda sebutkan tadi ring 1 dalam radius 5 Kami km? memantau, Widya, petugas utamanya dari Satuan Koordinasi Tanggap Bencana dan juga dari PMI. Kami melihat sejak kami hadir di Kabupaten Kediri, khususnya di Desa Sugiwaras, di salah satu desa yang terdekat dengan pos pantau Gunung Api Kelut, kami melihat bahkan sering dilakukan latihan simulasi evakuasi. Salah satunya siang tadi kami menyaksikan sendiri bahwa dari Polres Kediri melakukan evakuasi untuk warga. Mereka bahkan melakukan metode yang sedikit berbeda. Mereka tidak menggunakan bunyi-bunyian yang bisa menimbulkan kepanikan. Kami juga melihat pada saat tadi melakukan evakuasi secara optimal, tidak terlalu banyak bunyi-bunyian yang dikeluarkan oleh petugas dalam artian untuk tidak membuat kepanikan yang begitu besar. Dalam gambaran seperti itu, Widya, kami melihat secara logis saja apabila tadi bunyi-bunyian sirene tidak dibunyikan, alarm tidak dibunyikan, kepanikan sempat terjadi. Kita bisa bayangkan apabila sirene atau bunyi-bunyian disampaikan kepada warga sehingga kepanikan itu bisa sangat intensitasnya sangat tinggi. Tapi terkait dengan pernyataan Anda, apakah optimal tugas dari seluruh fungsi untuk penanganan bencana kali ini? Kami memantau sejauh ini masih optimal. Pada saat kami berjalan, kami masih melihat petugas kepolisian utamanya berada di titik-titik simpul karena sempat terjadi titik-titik kemacetan karena banyak sekali kendaraan truk, roda 4, roda 2, kendaraan pribadi dalam hal ini untuk datang menuju ke beberapa titik pengungsian. Mereka sudah diatur apabila dari desa A harus menuju ke titik pengungsian tertentu, itu sudah masuk dalam protap yang sudah dilatihkan dalam evakuasi sebelumnya. Seperti sebagai gambaran dari Desa Sugiwaras ditempatkan di Kecamatan Wates, dan juga dari Desa Sempu ditempatkan di Kecamatan Wates, salah satunya di depan gereja GKJW Segaran Kecamatan Wates. Widya. Oke, Rifai Pamani, terima kasih atas laporan Anda. Tahan dulu, jangan ditutup teleponnya, karena kami akan kembali menghubungi Anda. Untuk sementara kita akan mencoba menghubungi Wakapolres Kediri, Bapak Alfian Nurizal. Selamat malam, Pak Alfian. Selamat malam, Mbak Widya. Ya, Pak Alfian, tadi reporter Rifai Pamani mengatakan bahwa ada teknik tersendiri untuk mengamankan para warga, begitu, untuk menggiring warga ke titik pengungsian yang sudah disarankan dengan tidak membunyikan sirine, dengan tidak membunyikan alarm, untuk tidak memancing kepanikan warga. Pak Alfian, seberapa efektifkah? Ya, di mana untuk tadi kami lakukan gladi karena melihat untuk warga dalam kondisi yang panik, tentunya kami tidak berkenankan untuk menggunakan sirine. Namun kami maksimalkan untuk anggota, kita tempatkan di beberapa titik simpul pertigaan atau perempatan. Dan tentunya untuk kelancaran ini, kami menggunakan untuk alat pelengkap juga, ada beberapa rompi untuk sebagai penerang dan juga lampu asap untuk membantu pengaturan. Jadi tentunya harapan kami, masyarakat yang sedang saat ini kita evakuasi masih berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan tadi, di mana untuk saat ini ada 5 lokasi untuk tempat pengungsian. Demikian, Pak. Ya, Pak Alfian, ada berapa pasukan yang Anda kerahkan untuk mengatasi keamanan di Gunung Kelut? Ya, untuk saat ini ada 4 kecamatan yang terdampak daripada Gunung Kelut. Dan kami kerahkan personil 600 dari Polres Kediri dan di-backup oleh 1 SSK atau 100 personil dari Brimob Kediri. Ya, Pak Alfian, bisa disebutkan kembali titik-titik mana saja yang bisa dijadikan rujukan untuk pengungsian? Selain tadi saya mencatat ada di Desa Segaran, Pucung, Ploso, dan juga Kepung. Ya, betul. Untuk saat ini untuk titik tempat pengungsian, yaitu seluruhnya di daerah Kecamatan Wates, di mana yang terdampak adalah di Ngancar sendiri,
lalu di daerah Poso Klaten, Kepuh, dan Kuncuh. Ini sudah kita lakukan evakuasi dan perlu kami informasikan saat ini kami berada di daerah Sugiwaras, Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar. Ini masih berlangsung untuk evakuasi, mengingat untuk kondisi saat ini terpantau hujan debu dan kerikil dan masih terdengar letusan-letusan. Ya, untuk transportasi mengangkut para pengungsi, Pak Alfian, apakah sudah disediakan? Kalau tadi saya melihat di gambar ada sebuah truk begitu dengan bak terbuka. Bahkan Anda mengatakan bahwa ini sedang terjadi atau masih terjadi hujan pasir. Bagaimana itu Pak Alfian untuk mengatasinya? Ya, betul. Saat ini masih berlangsung hujan debu dan kerikil. Namun untuk armada transportasi sudah kita siapkan dan ini berangsur-angsur kita himbau untuk warga cukup tenang, tidak usah panik. Artinya untuk saat ini kami sudah melakukan pengaturan-pengaturan di titik simpul untuk kelancaran. Karena mengingat untuk saat ini memang kondisi malam ini gelap dan debu yang sangat tebal. Tentunya kami harus ekstra dalam penyelamatan evakuasi warga ini tersebut. Oke, terima kasih Pak Alfian Nurizal, Wakapolres Kediri.